Kalau di rumah dia baik-baik saja Ibu, dia nurut. Kalau di rumah itu nurut banget Bu. Terus ternyata beda sama yang di sekolah. Mungkin karena takut kehilangan teman kali kan? ya. Seperti ini ya, contohnya misalnya gitu. Ketika di masa remaja menjalin hubungan yang toksik, baik di rumah maupun dengan lingkungan pertemanannya, lingkungan sosialnya, itu akan berpengaruh sampai dia dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini saya Rani Anissa Putri ditemani dengan rekan saya Salwa Salsabila sudah mengundang tamu yang luar biasa. Nah, adapun tamu yang luar biasa, mungkin boleh kita kenalan dulu dari sebelah kiri, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mirda Sari Maulida. Profesi saya sebagai guru bimbingan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak. Masya Allah. Iya, terima kasih Ibu Mirda. Selanjutnya ada dua siswa yang cantik jelita di depan saya ini. Mungkin boleh kenalan dulu. Yuk. Siapa dulu boleh? Perkenalkan, nama saya Alivia Nurhaliza, saya dari kelas 8A. Perkenalkan, saya Najwatika dari kelas 8A juga. Iya, baiklah. Nah, kira-kira kita akan masuk ke topik nih Bu Salwa. Apa topik kita hari ini? Topiknya sangat menarik untuk dibahas karena ini biasanya ada di dalam hubungan remaja. Ternyata mungkin kalau kita pikir-pikir bukan hanya remaja sih, lebih remaja, dewasa juga. Semuanya Iya, semua kalangan sih kalangan. rasanya Betul. pernah mengalami. Kira-kira topik apa sih nih Bu Salwa? Hari ini kita akan membahas mengenai hubungan toksik, Bu Rani. Iya, toxic relationship. Mungkin boleh dijelaskan dulu nih Bu, kira-kira toxic itu seperti apa sih Bu? Yang termasuk dalam kadar toxic tadi ini? Toxic ya. Atau pengertiannya dulu? Jadi toksik itu intinya kan tidak sehat ya. Toksik itu kalau di bahasa kasualnya kayaknya racun gitu kan ya. Jadi kalau dalam relationship, kalau di bahasa kita toxic relationship itu berarti hubungan yang tidak sehat dan membuat merugikan salah satu pihak. Jadi kita berhubungan di lingkungan, kita ada dua pihak misalnya gitu kan. Tapi ada salah satu pihak yang dirugikan. Itu yang dinamakan toxic relationship gitu kan. Oh iya. Memang biasanya ya itu terjadi walaupun misalnya dari masa kecil juga ada, di lingkungan keluarga juga ada, cuman biasanya akan lebih memuncak itu ketika kita masuk ke masa remaja. Bener nggak? Begitu. Iya, langsung saling berpandangan nih. Mungkin boleh nih Bu Salwa ditanyakan ke Tadi anak-anak. kan udah dijelaskan nih sama ibunya kan mengenai toxic relationship itu gimana gitu kan. Kira-kira kalian pernah nggak nih mengalaminya gitu dalam hubungan pertemanan gitu ya? Pertemanan yang toksik pernah nggak ngalamin? Nggak perlu deh sebut orangnya, cuman mungkin kita perlu cerita atau aja, enggak, mungkin pernah atau pengalamannya enggak. sharing gitu. Pernah. Oh, pernah. Gimana Pernah, tuh? Bu Rani? Iya, pernah nih. Gimana coba? Sebagai pelaku atau korbannya nih? Iya betul. Bener kan? Iya betul. Korban sih biasa. Korban. Berarti kamu yang dirugikan gitu ya? Oke. Kira-kira gimana tuh ceritanya? Mungkin boleh sharing. Mungkin dari Najwa dulu deh. Itu kejadiannya udah lama juga. Iya udah lama tapi masih membekas nih kayaknya. Nah gimana tuh ceritanya? Gimana ya? Kayak dulu tuh yang di teman lama lah. Kan pasti dalam satu pertemanan kayak ada circle-nya gitu lah ya. Iya. Nah, setiap itu tuh pasti selalu kita yang salah gitu. Oh. Nggak pernah dia nggak benar, jadi kita diam aja, biasa kayak salah. Oh gitu ya. Dan juga itu berlangsungnya bertahun-tahun, jadi ya udahlah. Kita bisa terima aja. Kapan kamu sadar kalau itu toksik? Pas nyadar kalau bahwa selama ini memang kita ya dianggap salah terus, nggak pernah dianggap benar. Sekarang udah lepas? Sudah? Ada pengaruh nggak dengan kehidupan kamu gitu? Dengan keseharian kamu ada pengaruh nggak? Ada. Pengaruhnya apa? Kalau misalnya dulu lebih cenderung untuk diam,
nggak terlalu dekat dengan siapa-siapa karena takut selalu dianggap salah. Jadi ya udah cuma bisa sendirian. Tapi kalau untuk sekarang alhamdulillahnya udah bisa untuk lebih luas lagi. Alhamdulillah. Ternyata sebesar itu ya dampak dari toxic Dan tidak gampang ya untuk lepas dari hubungan itu, tidak gampang. Iya. Jadi balik lagi ke kepribadian. Bagi yang merasa dirugikan, kalau dia kuat gitu kan, kayak misalnya kakak Naswa kuat gitu kan, dia dengan misalnya ketika sadar saya di dalam hubungan yang toksik nih, dan ketika ada tekad untuk saya harus cut hubungan ini. Ada juga yang nggak bisa cut walaupun dia tahu betul kalau itu, sekali Ibu. misalnya nanti saya nggak ada punya teman lain selain dia, Iya, misalnya betul, ada betul. seperti itu kan. Iya kan. Saya pernah baca di beberapa thread di salah satu aplikasi juga seperti itu, dan banyak cerita-cerita yang buat saya ngelus dada gitu. Ternyata oh seperti ini ya toxic itu, dan dampaknya seperti itu. Orang itu sadar tapi dia nggak bisa lepas. Iya. Gitu. Dan itu sayang akhirnya yang bikin yang memprihatinkan ketika di masa remaja menjalin hubungan yang toksik, baik di rumah maupun dengan lingkungan pertemanannya, lingkungan sosialnya, itu akan berpengaruh sampai dia dewasa, sampai dia akhirnya ketika dia istilahnya kalau sudah gitu mentalnya kan terganggu ya, mentalnya terganggu, mempengaruhi aktivitasnya, mempengaruhi kepribadiannya, mempengaruhi nanti juga dia akan hidup seperti itu selamanya. Kemudian dia membangun keluarga, turun lagi ke anaknya. Jadi itu lingkaran itu kalau tidak diputus menyeramkan ya, akan berbahaya. Jadi senegatif itu efeknya gitu Ibu. Aduh, menyeramkan banget deh kalau sampai harus menanggung itu sampai dengan berumah tangga, sampai anak kita juga kan? Pola asuhnya juga berpengaruh kan. Iya, betul-betul. Ini kalau Alifia gimana, coba mungkin boleh di sharing-sharing cerita pengalamannya mungkin. Ya mirip-mirip sama Nasya juga lah. Apa satu circle? Enggak, Beda. Gimana tuh? ya ceritanya kayak se-circle gitu, selalu dibeda-bedain. Oh, kalau ini dibeda-bedain. Di depan apa di belakang nih ngebedainnya? Depan belakang. Langsung depan belakang. Biasanya kan ada nih di depan nih bagi aja gitu ya, atau di belakang ada ternyata. Terus taunya Ya sebenarnya emang udah tahu, tapi mungkin karena takut kehilangan teman kali ya. Seperti ini ya contohnya misalnya gitu kan. Takut kehilangan. Dan berlangsung berapa lama itu? Setahun aja sih, enggak lama-lama. Langsung kamu tinggalin gitu ya? Enggak, tapi masih berteman kayak biasa aja. Temannya tuh tapi enggak dekat-dekat banget gitu. Oh, udah kayak nggak sedekat Iya, dulu lah. nggak sedekat dulu. Terus ada kata-kata yang menyakitkan gitu kalau diingat-ingat? Ada dampak yang membekas mungkin? Ada sih, kayak takut berteman sama orang lagi gitu. Takut sama gitu loh ketemunya. Oh, takut yang ketemu yang sama seperti Trauma yang gitu ya. Oh, jadi kalau ketemu orang baru lebih hati-hati gitu ya? Ternyata memang di usia remaja ini sebenarnya kalau kita lihat harusnya remaja itu bermain, tidak terlalu banyak pikiran, tapi ternyata banyak sekali Bu Salwa ya masalah yang ada di dalam kehidupan anak-anak remaja yang mungkin bakal buat kita kadang-kadang nggak menyangka, oh ternyata di usia remaja anak-anak itu sudah dengan masalah yang seperti ini gitu ya. Sebenarnya toksik itu memang membuat, betul kata Ibu, salah satu hal yang tidak nyaman dan merugikan salah satu orang, sama kayak bully ya. Iya. Akhirnya dari munculnya relationship yang toksik itu akhirnya muncullah bullying gitu kan. Dan itu akhirnya mempengaruhi misal gitu ya, salah satu misalnya Kak Alifia dihasut, kita ngebully itu yuk gitu kan. Kalau akhirnya itulah muncullah turunannya tuh gitu kan, dari toksik yang terus ada yang bosi gitu kan, biasanya kayak gitu kan, dalam circle ada yang bosi. Kalau apa itu bosi Bu? Bos gitu. Ngebos gitu. Menganggap dirinya jadi bosnya gitu. Iya. Jadi dalam circle ada seperti itu ya. Dalam circle kalian juga. Dalam circle kalian juga ada? Ada. Oh, ada. Ya gitulah kehidupan mereka tuh seperti itu Ibu. Rasanya dulu kalau kita sekolah ada nggak ya Murani kayak gitu ya? Rasanya dulu kalau kita sekolah itu lebih kayak kita berteman. Kalau saya lah Bu ya,
Kalau saya lah mungkin boleh saya bagi, waktu saya SMA, alhamdulillahnya saya ketemu dengan teman-teman yang baik. Iya. Jadi kami masih berteman sampai sekarang. Dan pertemanan kami tuh alhamdulillah jalurnya baik gitu. Jadi Iya. kalau satu sholat semua sholat. Kalau kita mau ujian kita belajar sama-sama kayak gitu. Sama sih, ibu saya juga waktu sekolah enggak yang menemukan hal Yang semacam ini sih, alhamdulillah gitu ya. Saya ada yang ulang tahun kita rayain, Iya, nanti gitu. gantian. Dan saya tidak merasa ada yang bos di dalam circle. Terus saya Iya. baru dengar sekarang nih. Iya, misalnya. kan Iya. ya, Bos. Dan Betul. tidak apa ya? Beruntungnya ibu-ibu gitu kan mendapatkan circle yang positif gitu. Makanya apa ya? Balik lagi ke perkembangan remaja sih ya ibu ya. Jadi kan kalau perkembangan remaja ini kan remaja tuh lebih percaya ke sosial, ke lingkungan gitu kan. Gitu. Dia akan jarang gitu, lebih percaya nggak sama orang tua, mau cerita semuanya nggak ke orang tua, tapi lebih percaya ke Teman. temen. Iya, betul. Iya kan, takut kalau sama orang tua, nanti orang tua marah atau Iya. orang tua tidak mengerti nih dunia saya. Nah tapi itulah ketika si anak remaja ini lebih percaya ke kawan. Tapi kalau kawannya ini positif, alhamdulillah, ya Iya, kan betul. efeknya bagus. Tapi kalau ketemu yang toksik seperti ini, itu yang bahaya. Itu yang harus kalian kalian aware, kalian jaga-jaga. Kalian harus punya batasan gitu kan. Oh ini udah mulai toksik, saya harus jaga jarak begitu. Dan jangan sampai ada nih yang biasanya satu circle ada yang ngebosi, ada yang bosnya. Kamu harus ikut aku, misalnya kamu harus kamu sukanya K-popnya apa? Misal ya, aku sukanya NCT, tapi aku sukanya BTS. Kau harus ikut NCT. Kamu harus sukanya NCT, ikut aku. Kalau nggak ditemenin. Biasanya kan kayak gitu. Iya, kayak gitu. Masya Allah. Iya, jadinya akhirnya ketika kita berbeda-beda, kita tumbuh dengan kepribadian berbeda, akhirnya berubah. Makanya kadang di rumah, kok anak saya berubah ya? Nah, itu orang tua kadang berpikir gitu. Kok yang awalnya dia pendiam atau yang biasa aja, akhirnya dia mungkin lebih agresif, dari bahasanya juga, misalnya lebih berani atau apa. Itu karena apa? Karena pengaruh dari sekolah gitu. Oke, mungkin sebelum lanjut boleh iklan dulu Ibu Salwa. Oke, baik sahabat Surya, sebelum kita lanjut berbincang dengan narasumber kita kali ini, kami mengingatkan kembali bagi sahabat Surya yang ingin mengetahui update terkini mengenai SMP Muhammadiyah 1 Pontianak, silakan kunjungi website kami di www.smpm1ptk.com. Silakan, yuk. Baik, kembali lagi nih Bu Salwa di topik Iya, tadi balik nih, lagi. bosi tadi ya. Kita masih di topik Sampai ini. ke bosi. Iya, dan sekarang yang pengen Ibu tanyakan nih, di circle kalian yang sekarang, apakah kalian merasa circle-nya sehat? Udah Udah lebih nyaman mungkin. atau ternyata ada juga beberapa hal yang bikin nggak nyaman kayak mungkin lalu. kayak ini kan banyak orangnya kan, kita nggak merujuk kepada satu orang, maksudnya mungkin ada hal-hal yang buat kalian tuh nggak nyaman, atau bahkan mungkin kalian ngerasa mungkin lebih gak enak nih yang sekarang. Gimana? Kan boleh peristiwa aja deh di share gitu, ada satu atau dua peristiwa. Sekarang merasa pertemanan kalian tuh nyaman apa enggak gitu? Untuk sekarang sih nyaman banget lah. Oh, nyaman Karena banget. udah bener-bener cut off dari orang yang sebelumnya juga. Oh, ini materinya Oh, agak gitu, nyambung agak nih. nyambung sama yang ini ya, nanti. nanti ada episode yang selanjutnya. Ini materinya agak nyambung, oke. Jadi harus seperti itu ya. Dan ketika kalian memutus hubungan itu, apakah kalian merasakan pergolakan batin biasanya nih? Kayak agak gimana gitu? Atau ada masalah-masalah? Kadang-kadang Ibu ya, orang-orang yang nggak mau nggak mau dijauhi karena dia merasa bersalah, dia agak lebih agresif. Iya. Kalau saya baca lah ya dari thread-thread orang atau cerita-cerita orang gitu. Bahkan mungkin mohon maaf, ternyata toksik itu tidak hanya di lingkungan pertemanan. Tadi seperti yang Ibu sampaikan, mungkin di lingkungan keluarga juga. Nah, itu akarnya tuh dari situ. Akarnya juga ada gitu. Apa sih yang buat anak ini jadi toksik? Nah gini, ini berdasarkan pengalaman aja ya Ibu ya, saya udah berapa kali istilahnya kita itulah ya, jadi dari pengalaman saya selama membimbing anak gitu kan. Jadi ketika masuklah masalah gitu kan, ada laporan masalah, Bu saya misalnya dibully atau saya berada di lingkungan di circle yang toksik, biasa kan anak-anak cerita itu kan. Siapa nih gitu kan. Ketika subjeknya dapat, kita observasi si subjek, kita cari tahu latar belakangnya. Biasanya itu memang dari orang tua.
Oh. Nah, jadi orang tua, misal di rumah dia tidak didengar, Mm-mm. dia tidak didengar, orang tua sibuk atau dia dikekang di rumah, jadinya dia meluapkan atau melampiaskan energinya, kemudian rasa ingin powernya itu dengan lingkungan teman-temannya. Jadi ketika di rumah dia enggak kok Bu, ketika kita berbicara ya misalnya kita ngundang orang tuanya gitu kan, kita wawancara lah orang tua, kita ngobrol-ngobrol lah dengan orang tuanya. Kalau di rumah dia baik-baik saja Ibu, dia nurut. Kalau di rumah itu nurut banget Bu. Terus ternyata beda sama yang di sekolah, karena itu biasanya di rumah dia tidak dianggap, tidak didengar atau tidak dicuekin lah gitu kan, atau dikekang lah ya, orang tuanya otoriter. Nah akhirnya dia meluapkan emosi powernya itu di sekolah. Nah makanya kita tidak bisa mengontrol pola asuh. Pertama itu. Ya, ternyata berat sekali ya menjadi orang tua. Saya, aduh, gimana ya? Kadang-kadang orang tua mikir mungkin ini yang terbaik untuk Iya, anaknya. nah itu. Dan kadang-kadang anaknya ngerasa tidak seperti itu. Nah, dan tidak semua orang tua remaja paham. Orang tua remaja paham. Tanya misal atau saya dulu ini, misalnya ya saya pengalaman saya dulu ini ada orang tua bilang itu ngurus kakaknya kok nggak seribet sekarang ya adiknya dibanding iya ya kan. Jadi kalau mau bahas pola asuh tuh panjang banget ya, istilahnya panjang banget Iya. dari Boleh nanti akar-akarnya. dibuatkan satu podcast Topiknya itu ya. topiknya parenting. Nah, kan Iya. jadinya akhirnya meluaplah powernya di circle-nya atau di kehidupan sosialnya begitu kan. Ada yang ke arah yang positif ya Ibu, ada juga yang positif, misalnya dia akan lebih aktif organisasi di ekskul misalnya gitu, karena dia misalnya di rumah tidak dianggap atau apa itu. Tapi kan ada juga yang dia akhirnya memunculkan perilaku yang negatif gitu, Iya, misalnya iya. ada sampai istilahnya yang misalnya ngebully itu gitu kan. Nah itu makanya kalau dirunut-runut memang akarnya itu dari rumah gitu, dari rumah. Kalau itu dari ini ya Bu ya, dari tingkah laku orang tua ke dia. Apakah hubungan atau korelasi antara satu orang tua dan orang tua yang lain, misalnya ayah dan ibu, berhubungan, misalnya nih ada hubungan yang tidak baik apa segala macam, mungkin perpisahan atau segala macam, itu juga bisa ya menjadi akar dari toxic relationship ini gitu. Iya, itu sangat berpengaruh banget. Kalau zaman kita lah dulu ya, itu hal yang tabu ya. Iya. Mungkin di dalam satu sekolah cuman ada satu pasangan orang tua yang mungkin berpisah. Kalau ini maaf ya, mungkin satu kelas ada satu atau dua keluarga yang anaknya orang tuanya broken gitu kan ya. Nah itu juga pengaruh dengan kepribadian dia. Akhirnya tumbuh kembangnya itu terhambat gitu. Akhirnya tidak sehat. Ya memang sehat secara fisikly memang iya gitu kan. Cuman di dalam mentalnya dan akhirnya mengeluarkan perilaku yang seperti itu. Karena terus terang memang sebetulnya saya pribadi juga merasakan pengalaman yang demikian, dan saya melihat ternyata memang banyak sekali dampak. Makanya saya bertanya dengan ibu yang lebih ahli, apakah ini juga salah satu penyebab dari toksik gitu. Karena memang waktu ketika saya remaja terjadi permasalahan seperti itu, terjadi pergolakan batin juga antara saya harus mengikuti keinginan saya atau saya harus mengikuti keinginan orang tua saya gitu. Jadi pada akhirnya itu menjadi bom yang tiba-tiba bisa meledak di waktu gitu. Jadi bom waktu. Iya, jadi bom waktu. Walaupun setelah beriringnya waktu saya mulai bisa menerima semuanya gitu. Jadi memang kita tuh sebenarnya perlu waktu untuk sembuh. Benar. Luka itu memang ada obatnya, tapi untuk sembuh kita perlu waktu. Iya, sip. Mantap. Oke, kuat hari ini nih Bu. Oke, boleh lanjut Bu Salwa. Sudah? Oke, baiklah, mungkin boleh disampaikan dari anak-anak dulu, nanti baru penutupnya Ibu. Mungkin pesan kesan untuk penonton yang mungkin nih sedang ada di lingkungan yang toksik, dan bagaimana sih kira-kira menurut kalian untuk melepaskannya, mungkin boleh disampaikan Siapa di mantan penonton. kalian gitu kan. Untuk pesannya Boleh di Iya, sini. situ. walaupun sebenarnya dalam hati memang nggak bisa untuk keluar dari circle yang toksik itu, cobalah untuk berusaha untuk keluar, karena jujur kalau misalnya bisa keluar dari hubungan itu, bapak semua bakal jadi lega semua. Keren. Kita harus bisa keluar Berani dari ya, berani. kalau istilahnya keluar dari zona nyaman lah ya.
walaupun mau senyaman apapun itu tapi tetap harus itu, karena kalau enggak kedepannya makin 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 tidak nyaman membuat ya. tidak nyaman dan tidak makin nyaman. memperparah keadaan. memperparah diri sendiri juga. Iya, betul sekali. Oke, untuk Alivia, pesan-pesannya gimana nih? Kalau misalnya lagi di hubungan toksik itu, langsung aja lah keluar, ndak usah takut-takut gitu. Takut ndak ada kawan kan masih banyak. Betul. Iya. Jadi ndak usah takut kayak ndak punya kawan. Terus kalau misalnya udah ndak bisa keluar dari circle itu, di situ aja, tapi jangan terlalu dekat banget sama mereka. Itu. Masya Allah. Masya Allah. Wise ya anaknya sekarang. Maksudnya udah bisa berpikir bijak gitu dia. Mungkin mereka sudah masuk ke dalam taraf memaafkan temannya dan memaafkan diri sendiri, memaafkan keadaan. Karena saya pernah baca quotes dan itu kita harus memaafkan semuanya untuk bisa lanjut ke babak yang selanjutnya gitu. Kalau belum bisa maafkan, belum bisa lanjut. Oke, Bu, boleh penutup. Kalau saya untuk menutup sesi ini, semua hal ada yang tidak dapat kita kontrol, termasuk pergaulan ya, termasuk pergaulan. Kalau ketika kita berada dalam lingkungan yang seperti itu dan ada dua nih kan, kalau bisa lepas, keluarlah gitu kan, cut off hubungan itu. Kalau tidak, kamu jaga jarak. Dan jangan sampai kamu dikuasain gitu. Jadi harus percaya diri, harus tahu batasan, kemudian harus bisa berani untuk mengungkapkan. Kalau ketika temen ngajak suatu hal yang Nggak bagi baik kamu lah. nggak nyaman, saya nggak nyaman nih. Kamu harus berani bilang no. Ya kan, jadi harus ada batasan. Itu aja sih. Makanya karena toxic relationship ini nggak cuma di remaja ya. Nanti SMA ada, remaja awal ya, kalau sekarang kan remaja awal, nanti di SMA ada, di kuliah ada, di hubungan pekerjaan, di lingkungan pekerjaan ada, Yang di terakhir. lingkungan keluarga ada. Jadi kita harus bisa membangun batasan, mengontrol diri kita sendiri gitu. Dan Untuk ini mungkin Bu yang terakhir di hubungan pernikahan. Iya, iya kan? Ada juga tuh. Iya, makanya kayak misalnya kan nanti lah ya, misalnya bagaimana kamu melepas bisa memberi batasan ketika di keluarga kita ada yang kayaknya toksik, nggak bisa kan kita lepas dari keluarga. Betul. Nah tapi kita harus membangun batasan itu. Kita harus punya power dalam diri kita. Itu sih Bu, Betul biar sekali. kita mental kita sehat, kita bisa istilahnya nggak depending nggak tergantung sama si circle ini. Kalau nggak ada dia, saya nggak bisa apa-apa gitu kan. Tidak, tapi kamu berdiri dengan diri kamu sendiri, biar kamu akhirnya kuat secara mental dan bisa tangguh ke depannya. Itu sih dari saya. Oke, Masya Allah, sangat ini ya, memotivasi sekali ya Bu Salwa. Artinya kesimpulan dari pertemuan hari ini, kita harus bisa memutus semua hubungan yang negatif. ya, negatif, tidak sehat, tidak baik, dan kita harus mampu berdiri sendiri. Iya. Itu pesan ayah saya loh Bu. Kita perempuan harus berdiri dengan kaki kita sendiri. Mandiri. Iya, harus mandiri. Baiklah, terima kasih kepada narasumber yang luar biasa hari ini, Kak Nashwa, Kak Alivia, Bu Mirda, dan terima kasih sudah meluangkan waktu berbagi cerita kepada tim podcast, dan semoga podcast kali ini bisa sedikit banyak memberikan dampak positif kepada penonton ya. Baik, terima kasih sahabat Surya yang sudah menyaksikan video podcast kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus menonton video-video kami. Jangan lupa untuk subscribe kami di YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa juga ikuti kami di sosial media Instagram SMP Muhammadiyah 1 Pontianak dan Muhammadiyah 1 Pontianak di Facebooknya. Akhirnya saya Rani Anissa Putri dan rekan saya Allah Salsabila. mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Podcast Surya Menyapa, terus berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.